Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmet. Oke, part kali ini aku akan bahas satu soal pengetahuan kuantitatif untuk persiapan UTBK 2025. Nah, sebelum aku bahas soalnya, silahkan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Nah, di sini diketahui garis G yang melalui titik A dan B memotong kurva fx sama dengan x kuadrat min 4x plus k. Titik C, S, T merupakan salah satu titik potong garis G dan kurva F dengan S, T lebih dari 0. Apabila kurva F memiliki nilai minimum min 1, persamaan garis singgung yang melalui titik potong garis G dan kurva F selain C adalah bla bla bla. Oke, di sini kita butuh pengantar materi persamaan garis lurus dan juga fungsi kuadrat. Oke. Nah, step pertama aku akan bikin persamaan garis lurusnya dulu. Kalau bikin persamaan garis, kita boleh menggunakan rumus Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini kalau kita mencari suatu persamaan garis linier. Nah, di sini dia melalui titik A, B. A-nya 1,5 dan B-nya min 2, min 1. Nah, anggap aja di sini itu sebagai pasangan X1, Y1, di sini X2, Y2. Ini nggak harus kayak gini ya, jadi boleh dibalik. Ini sebagai X2, Y2, ini sebagai X1, Y1 juga boleh, terserah. Nanti hasilnya akan sama aja. Nah, misalkan kita masukin angkanya, berarti Y min Y1-nya, yaitu 5 per X min X1-nya. 1 sama dengan Y2-nya min 1, Y1-nya 5. X2-nya min 2, X1-nya 1. Nah, kalau kita hitung berarti di sini Y min 5 per X min 1 sama dengan min 6 per min 3. Kalau kita sederhanain, min 3 dibagi min 3 hasilnya adalah 1. Min 6 dibagi min 3 berarti hasilnya adalah 2. Nah, kalau misalkan kita kaliin silang, berarti 1 kali Y min 5 nilainya akan sama dengan 2 dikalikan X min 1. Nah, kalau kita hitung lagi, berarti di sini Y min 5 sama dengan 2 kali X, berarti hasilnya 2X. Kemudian 2 kali min 1, berarti hasilnya min 2. Sehingga nilai Y-nya sama dengan 2X min 2 plus 5, karena min pindah ruas jadinya plus. Atau nilai Y-nya sama dengan 2X plus 3. Nah, itu bentuk persamaan garisnya. Sekarang kita coba hitung untuk bentuk kuadratnya. Oke, ini aku hapus dulu. Nah, di situ ada persamaan kuadrat. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus K. Kita nggak tahu nilai K-nya itu berapa. Tapi yang diketahui nilai minimumnya itu negatif 1. Mencari nilai minimum rumusnya adalah Y sama dengan D per min 4A. Karena nilai minimumnya min 1, berarti masukin aja Y-nya dengan angka negatif 1. D itu diskriminan. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A-nya kita tulis ulang. Nah, kalau kita lihat dari persamaan yang tadi, Y sama dengan X kuadrat min 4X plus K, berarti nilai A-nya, A itu koefisien X kuadrat atau angka depannya X kuadrat. Angkanya adalah 1. Kemudian B itu angka depannya X. Angka depannya X adalah negatif 4. Jangan lupa ada negatifnya ya, karena biasanya sering kelupaan itu. Nah, kemudian C-nya, C itu yang nggak ada X-nya sama sekali, berarti nilainya adalah K. Nah, kalau sudah tinggal dimasukin aja ke rumus ini, berarti nanti jadinya min 1 sama dengan min 4 kuadrat min 4 kali A. A-nya 1, C-nya K dibagi min 4 kali 1. Nah, kalau misalkan kita kaliin min 4 dikaliin ke atas, dikali min 1, berarti hasilnya adalah plus 4. Nah, di sini kalau kita jabarin lagi hasilnya adalah 16 min 4K. Oke, min 4K-nya aku pindah ruas biar jadi positif.
berarti di sini 4K sama dengan 16 min 4. Berarti 4K sama dengan 12 sehingga nilai K-nya 12 dibagi 4 atau hasilnya adalah 3. Nah, kalau sudah ketemu nilai K-nya sama dengan 3, berarti bentuk persamaannya yang tadi berubah menjadi Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3, karena K-nya kita ubah jadi angka 3. Nah, di sini kita sudah memiliki dua nilai. Yang pertama, persamaan linearnya adalah Y sama dengan 2X plus 3, terus persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 4X plus 3. Untuk mencari titik potongnya berarti kita bikin nilainya sama dengan. Sehingga di sini Y1 sama dengan Y2. Y1-nya kita ambil dari yang persamaan linear. Ini Y1, ini Y2. Berarti 2X plus 3 akan sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, kalau aku jadiin satu ruas semuanya, di sebelah kanan jadinya 0 sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 dikurangin 2X dikurangin 3. Nah, ini ada plus 3, ada min 3, berarti boleh kita coret aja. Sehingga sisanya tinggal X kuadrat min 6X sama dengan 0. Kalau kita faktorkan berarti X dikalikan X min 6 sama dengan 0. Di sini ketemulah X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 6. Nah, kalau misalkan X-nya sama dengan 0, mencari nilai Y-nya boleh kita masukin ke persamaan mana aja. Aku ambil yang linear biar lebih gampang. Y sama dengan 2X plus 3. Berarti 2 kali 0 ditambah 3. Sehingga hasilnya adalah 3. Koordinat titik potongnya berarti di 0,3. Nah, atau kalau misalkan X-nya 6 berarti Y sama dengan 2X plus 3. Berarti 2 kali 6 ditambah 3. Hasilnya adalah 15. Sehingga koordinat titik potongnya di 6,15. Nah, kita di sini memiliki dua titik potong yaitu 0,3 dan juga 6,15. Kalau kita cek lagi di soalnya, titik C, S, T merupakan salah satu titik potong garis G dan kurva F dengan S, T lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti C-nya itu yang 6,15. Titik yang lainnya adalah 0,3. Oke. Nah, kemudian kalau dilanjutin yang dicari, apabila kurva F memiliki nilai minimum min 1, persamaan garis singgung yang melalui titik potong garis G dan F selain C. Selain C ya, berarti yang kita ambil adalah yang 0,3. Yang kita ambil adalah yang pasangan ini. Yang dicari adalah garis singgung yang melalui titik 0,3. Oke, kalau mencari garis singgung, pertama kita harus mencari tahu dulu gradiennya. Gradien itu didapatkan dari turunan dari fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadratnya tadi bunyinya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Kalau misalkan kita turunin Y aksen, ini sama kayak gradien. Nah, kalau kita turunin itu hasilnya adalah 2X min 4. Nah, karena di titik 0,3 berarti X-nya kita ubah menjadi angka 0. Nah, kalau X-nya 0 berarti M-nya sama dengan 2 kali 0 dikurangin 4. Berarti M-nya sama dengan negatif 4. Kalau udah ketemu nilai M-nya, kita tinggal mencari persamaannya. Pakai rumus Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Di mana M-nya itu sama dengan negatif 4 dan koordinat titiknya adalah 0,3. Nah, berarti di sini kalau kita masukin Y min 3 sama dengan min 4 kali X min 0. Berarti Y min 3 sama dengan min 4X. Atau Y-nya sama dengan min 3-nya pindah ruas, jadinya 3 min 4X. Nah, berarti solusi untuk soal ini adalah Y sama dengan 3 min 4X. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya.